Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah di bulan yang baru ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kita di pagi yang indah ini yang disertai perjamuan kudus, pertolongannya datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama di bulan yang baru yang dijadikan oleh Tuhan ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Ibadah kita yang disertai perjamuan kudus pada minggu ini, pertolongannya datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai awal sampai akhir. Amin. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kita masih bisa berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kendala kita, biarlah Tuhan Yesus menyertai ibadah kita, amin. Selalu menyertai, memberkati, dan biar apa yang kita lakukan hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Yang terlebih penting lagi menjadi dupa yang harum setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berikan tubuh jiwa roh kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, agar hati Tuhan senangkan pada pagi hari ini. Amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Sungguh anugerah yang besar Kau pilih kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, menaikkan pujian penyembahan kami, membawa persembahan kami Tuhan Yesus kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memohon padamu, urapi setiap kami, jamah setiap kami, bahkan kami memohon padamu, ampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan masuk dalam hadirat-Mu, membawa persembahan kami. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Amin Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi langit,
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Inilah jemaat-Mu ya Tuhan. Inilah biji mata-Mu. Inilah juga umat ketebusan-Mu. Tuhan, di dalam segala keterbatasan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau berjanji seperti firman-Mu melihat satu persatu. Bahkan Engkau seperti gembala yang menuntun jemaat-Mu satu persatu, yang lemah, yang papa, yang pergumulan. Berilah tuntunan-Mu melalui Roh Kudus yang ajaib itu, sehingga ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Roh itu menghidupkan kembali, memulihkan kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100, ayat 1 sampai dengan ayat 5 saya akan bacakan. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Umatnya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu, bulan Oktober, sudah kita tinggalkan. Cepat sekali, waktu tidak terasa. Kita menginjak bulan yang baru, bulan November. Saudara-saudara, di bulan November ini kita belajar bersama-sama untuk memuji Tuhan, bersyukur. Tetapi di dalam situasi yang demikian ada satu pertanyaan yang besar, baik saudara dan hidup saya, baik orang percaya dimanapun berada, pasti berjumpa dengan pertanyaan yang cukup besar. Apakah kita patut memuji Tuhan? Masakan di waktu-waktu yang sulit seperti ini, pandemi yang terus merebak, korban yang berjatuhan, dan rasa pergumulan yang makin meletihkan hidup kita, semua usaha kita seperti layu dan tidak berdaya lagi. Masihkah kita memuji Tuhan? Apalagi dalam Mazmur tadi, bersorak-sorak. Yang benar saja, itu tema saya rasa mimpi. Itu tema menurut saya tidak relevan. Itu tema Mazmur itu mengada-ngada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersorak-sorak memuji Tuhan adalah ciri khas jemaat Janet. Jemaat Janet dari dulu sangat digemari pujian yang bersorak-sorai. Apapun keadaannya, hujan atau panas. Dahulu saya di Janet selalu teringat pujian ini. Bahkan orang-orang mengatakan kalau jemaat Janet memuji Tuhan sambil menari, sampai-sampai orang memperlihatkan dengan bisik-bisik, itu jemaat antusias sekali. Dari mana Pak itu? Saya katakan itu dari Janet. Tetapi saat ini seperti ini, kita banyak mengalami kelemahan, usaha kita banyak mengalami keruntuhan, hidup kita rasanya seperti digoncang, dan kita berkata, pujian Janet seperti sudah mulai layu. Dulu berkobar-kobar, sekarang layu. Saya rasa bukan hanya Janet, tetapi orang percaya di muka bumi banyak mempertanyakan, bersorak-sorak. Pak, jangan tema itu. Itu terlalu mengada-ngada. Tidak mungkin saya memuji Tuhan
rasanya tidak bisa. Semuanya pada mundur teratur, semuanya tawar hati, semuanya mengeluh, semuanya berkecil hati, semuanya seperti kehilangan harapan. Tidak ada harapan, itu kata yang cocok. Tidak lagi ada energi untuk memuji Tuhan, itu kata yang wajar. Dan kita diminta untuk merenungkan Mazmur 100 ayat 1 dan 5. Rasanya merenungkannya sambil setengah hati. Benar, kita memang dalam keadaan letih lesu, kehilangan fokus, kehilangan harapan, kehilangan energi, kehilangan kekuatan yang dari Tuhan untuk bersorak-sorai. Ya, benar, saya mengakui itu. Saya pun seperti itu. Apalagi kalau melihat kelemahan kita, keterbatasan kita, kita makin menyadari siapa kita. Kita adalah ciptaan, sehingga gampang sekali kita rapuh dan terbatas. Mari kita sekarang melihat Mazmur 100 ini. Satu ajakan memuji dan bersorak-sorai. Sambil kita merenungkan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang pertama, jika saudara dan saya mau kembali melihat kebenaran firman Tuhan dan percaya bahwa pujian bersorak-sorai yang itu lahir dari iman, dari kobaran hati, dari percaya yang sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin kita percaya kalau tadi keadaan seperti yang saya sebutkan, rasanya kita sulit, dan Tuhan di surga, di hati kita, dan Roh Kudus yang mengajar kita mengerti keadaan kita. Dan Tuhan berkata, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Saudara, prinsip yang pertama, orang hanya bisa, sekali lagi, orang hanya bisa bersorak-sorak bagi Tuhan kalau mengenal siapa Tuhan yang patut kita sorak-sorai, yang patut kita sembah, yang patut kita puji, yang patut kita agungkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan bukan bergantung oleh musik, oleh keadaan yang hingar-bingar, atau pengalaman Janet yang dulu pujiannya megah luar biasa. Tidak. Pujian kepada Tuhan pertama kali bergantung pada pengenalanmu, sebab pengenalan akan Tuhan Allah mempengaruhi pujian. Mengenal kepada Tuhan Allah yang hidup adalah mempengaruhi energi, mempengaruhi roh kita, mempengaruhi hati kita, dan Roh Kudus menurunkan kuasanya kepada orang yang mengenalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan huruf besar, Yehova, Yahweh, Allah yang memilih umatnya, Allah yang menebus umatnya, Allah yang juga berperang bagi umatnya, Allah yang tidak berdiam diri, Allah yang dari dulu berperang, memberi kemenangan, Allah yang hidup itu sampai sekarang dan selamanya, terus menerus berperang ganti umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang demikian, yang sekarang ini, yang saudara saat ini kita imani di dalam Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa itu masih ada di hati kita, masih menempel di dalam iman kita,
masih kita percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari keadaan ini. Bahkan Tuhan mengendalikan segala sesuatu, berdaulat atas kehidupan, bahkan atas segala sesuatu ini. Saudara-saudara, bangkitlah, kenalah kembali siapa yang kamu puji, siapa yang kamu imani. Jikalau saudara mengimani Allah yang kecil, Allah yang terbatas dan mati, kita tidak bisa bersorak-sorai. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang kecil, yang lemah, tapi Allah yang berkuasa. Kalau dulu Dia sanggup menanggung, memapah, menuntun umatnya, dan beri kemenangan terhadap ilah-ilah Allah-Allah Mesir, Allah-Allah Kanaan, sampai saat ini pun di masa-masa sulit, di dalam keadaanmu, Allah tetap sama, Allah yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini pujilah Tuhan. Kata sorak-sorai, bukan kata bisik-bisik, bukan kata yang tenang, tapi diminta oleh Tuhan, kata yang terus diteriakkan, terus disuarakan dengan gegap gemita, dengan sorak-sorai. Haleluya, Tuhan Allah yang hidup. Jangan engkau takut, jangan engkau menyerah, jangan berkecil hati terhadap keadaan saat ini. Tuhanmu adalah Tuhan yang menang. Kristus menang, Yesus yang hidup dan menang. Ketika murid Tuhan berjalan ke Emmaus, dia sedih, dia kecewa, dia tidak tahu lagi apa yang harus diharapkan. Bahkan ketika Yesus mengunjungi, dekat, berjalan bersama mereka, rupanya kesedihan, kekecewaan membuat keadaannya tidak menyadari, tidak melihat itu Yesus. Saudara-saudara, keadaan kita mungkin seperti para murid itu. Usaha kita susah, anak-anak susah, keluarga susah, penghasilan juga susah, dan semuanya tidak tahu mau bagaimana, apalagi disuruh bersorak-sorai. Ingatlah, ketika engkau susah, ketika engkau terbatas, tidak berdaya, Yesus menghampiri engkau. Yesus mendekati engkau, dan Yesus jamah engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau bukan Roh Kudus yang jamah saudara hari ini, jikalau Roh Kudus tidak membangkitkan, memperbarui iman dan hidup saudara, maka saudara dan saya tidak akan mungkin bisa bersorak-sorai. Karena itu ayat yang pertama, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Yesus hidup, Yesus tetap berkuasa, Yesus tetap menurunkan berkatnya. Dia tidak menahan berkatnya, pemeliharaannya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kenalah yang saudara puji, kenalah sampai ke tulang sumsum, kenalah dengan hatimu, dengan rohmu, dengan hatimu, dengan imanmu. Karena itu tinggalkan beban di dalam kaki Tuhan, bernyanyilah. Tuhan tahu kita sedih, Tuhan tahu kita terbatas, tapi katakan kepada Tuhan yang hidup, yang tahu hidupmu, Tuhan, saya mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena aku tahu, karena aku kenal Engkau, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Saudara-saudara, bagian yang kedua, orang yang memuji Tuhan tidak hanya mengenal siapa yang dipuji, sebab pengenalan kita karena anugerah,
karena belas kasihan Tuhan, dan dalam iman kita meresponi, memuji-muji Tuhan. Tetapi yang kedua, bayangkan saudara-saudara, dikatakan ujian di hadapannya menjadikan kita dan umat gembalaannya. Kata-kata itu sangat luar biasa. Ayat yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Pada waktu Mazmur berkata dengan ayat ini, pada waktu pemazmur menuliskan ini, pada waktu orang-orang banyak berbondong-bondong mengatakan ayat kedua ini dengan sorak, dengan teriakan, dengan suara yang keras, sehingga orang yang lemah, orang yang tidak berdaya mendengarkan kata firman yang hidup itu bangkit kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan ketahuilah Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, besar kecil tua muda, anak-anakmu, keberadaanmu dijadikan oleh Tuhan. Memang kedua orang tua kita punya jasa. Kita dilahirkan dari ibu kita, dari orang tua, tapi yang menjadikan kita hidup sampai saat ini itu adalah Tuhan Allah, Jehovah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Adakah ciptaannya itu seperti Tuhan main boneka, ketika bosan bonekanya dilempar berjalan ke tempat lain cari mainan lain? Tidak, kita bukan boneka dan kita bukan mainannya Tuhan. Kita bukan robot-robot yang diciptakan oleh Tuhan. Kita juga bukan manusia yang diciptakan Tuhan, kemudian Tuhan tinggalkan, ciptakan ya sudah. Tidak, kita dijadikan menurut peta dan teladan Allah. Berarti manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Peta dan teladan Allah, suatu gambar, suatu penjelasan yang dari Tuhan, bahwa kita tidak mungkin lepas dari ciptaan Tuhan, dari Tuhan itu sendiri yang menciptakan dan menjadikan kita. Dia juga tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, seperti di khotbah tadi. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Siapa itu? Kita manusia. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan. Orang boleh tinggalkan kita, segala sesuatu boleh hilang, lenyap, bahkan kita tidak punya lagi, tapi Tuhan tidak. Di dalam hati kita, hidup kita ada meterai anak domba Allah. Kita dijadikan, kita ditebus, maka kita sangat berharga, bahkan sangat mulia. Bahkan kita betul-betul di dalam pandangan Tuhan yang istimewa. Siapapun kita, keberadaan kita, Tuhan mengatakan kamu istimewa bagiku. Sehingga bersorak-sorai kalau menyanyi, jangan sembrono, pujilah Tuhan, karena yang kau puji adalah Tuhan yang menciptakan hidup. Dalam ayat itu dikatakan Dia yang menjadikan kita umatnya, kawanan domba. Kata itu sungguh-sungguh kontras sekali. Ciptaan Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa menjadikan kita manusia. Tetapi pemazmur menuliskan kawanan domba. Saya kaget, mengapa tidak dikatakan kawanan banteng, kawanan gajah yang hebat,
yang perkasa, yang bisa menginjak-injak, tapi kawanan domba yang lemah, yang hanya embek, yang nggak tahu jalan, yang kalau ke telaga air yang tenang aja, gembalanya yang harus bawa, dia tidak tahu. Kalau masuk ke kandangnya, gembalanya lagi yang tuntun mengarahkan. Kalau mau tidur, gembalanya yang jaga. Dia tidak tahu ada serigala atau apa, nggak tahu, nggak ada ceritanya. Domba menang lawan singa atau serigala. Kalau singa dan serigala makan domba sambil tertawa, cerita-cerita itu sudah umum, nggak ada ceritanya. Domba makan sate, singa nggak ada, karena domba nggak berdaya. Tapi Tuhan menuliskan, hai kamu yang tidak berdaya, hai kamu yang diciptakan Tuhan Allah, hai kamu yang berharga di mata Tuhan, kamu adalah domba. Yang saat ini mungkin berkata, Tuhan, saya tidak tahu dengan usaha pekerjaanku. Betul, amin, saya katakan, kamu memang tidak tahu. Seperti domba tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tuhan, saya tidak tahu kembali kepadamu harus lewat mana. Amin, betul. Segala sesuatunya kamu tidak berdaya, segala sesuatunya kamu tidak tahu, segala sesuatunya kamu tidak mampu mengadakan. Tapi Sang Gembala tahu. Jangan takut, bersorak-sorailah. Kamu ciptaannya yang mulia, Allah sendiri yang menciptakan kamu. Tapi Allah sendiri juga yang tahu kebutuhan, tahu keadaan. Dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19, mata Tuhan tertuju pada mereka. Mata Tuhan melihat ciptaannya satu persatu, tembus sampai hatimu, tembus sampai rumah tanggamu, tembus sampai pikiran, tembus sampai segala keterbatasanmu. Hai saudara-saudara, apakah saudara terbelit dalam usaha pekerjaan? Saudara takut dengan usaha pekerjaan, masa depan anak-anakmu? Saudara diamati oleh Tuhan sampai tembus hari ini ke depan, tembus. Tuhan tahu dirinya sendiri menjadi jaminan, karena dirinya adalah gembala yang baik, gembala yang menuntun engkau. Bersorak-sorailah bagi Tuhan yang adalah gembalamu yang baik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saudara, tidak ada kata yang luar biasa dari kalimat yang terakhir sebagai penutupnya, dirangkum jadi satu. Bersorak-sorailah Tuhan Allah yang perkasa, yang beri kemenangan hari lepas hari, yang menuntun, yang menebus. Bahkan Allah yang menggembalakan, tahu arah dombanya harus hari ini kesini, dia tahu. Tapi Tuhan juga berkata, sebab Tuhan itu baik. Saya ulang, sebab Tuhan itu baik. Apakah kita bisa berkata amin? Sebab Tuhan itu baik. Ialah yang perkasa, Allah yang menebus, Allah yang beri kemenangan, Allah yang mengembalakan dan menciptakan engkau. Sekarang dia katakan Allah itu baik. Ya, amin. Saya katakan itu. Mari saudara berteriak amin. Saudara-saudara, saudara berkata dengan amin, bukan hanya pada saat dapat berkat, pada saat cerah, pada saat semuanya serba oke, tapi pada saat badai dan topan. Yesus katakan, mengapa engkau takut dan tidak percaya? Dan di situ Tuhan berdiri. Badai dan topan diteduhkan. Itulah Tuhan kita yang kita puji. Itulah Tuhan yang kita kenal. Dan Tuhan tidak hanya baik. Kata baik tidak bisa dipisahkan
dari kasih setia. Saudara boleh tidak setia, sekali dua kali tidak ke gereja, tidak ibadah, tapi Tuhan setia. Tunggu saudara, tunggu terus sampai saudara dalam situasi yang kritis, jeglek tidak bisa buat apa-apa. Saat itu Tuhan panggil saudara, baliklah. Saya senang dengan seorang pengkhotbah mengatakan, di dalam hati Tuhan ada kata, mari datanglah, mari datanglah. Kita seperti anak bungsu yang kelaparan compang-camping, yang kita katakan dulu Bapa yang begitu baik, memelihara, memberkati kita. Sekarang kita compang-camping kelaparan, mau mati. Tapi Bapa di surga sambut kita, mari. Tuhan pulihkan kita, beri cincin, beri pesta orang, kenakan baju yang baik, sepatu yang baik. Kita bersorak-sorak karena Ia setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu ayat yang terakhir memberi penghormatan kepada kita, bahwa kita ciptaannya. Maka kita patut mengatakan di ayat terakhir ayat 5 ini kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang luar biasa itu, dan mengembalakan kita dengan kata-kata, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik. Tidak hanya pada waktu dulu memberkati, tapi sekarang tetap memberkati. Dari dulu Engkau setia, tanggung hidup, tuntun hidup, maka sekarang pun juga. Itu sebabnya kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan sekarang di hadapan kita ada roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang adalah darah Kristus, tertumpah dan dicabik-cabik karena kita, karena ketidaksetiaan kita, agar kita tahu Kristus tetap setia bagi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu luar biasa, yang patut kita katakan haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau kembali. Kami mau berbalik kepadamu. Tidak ada kata yang lain. Kasihilah kami, perhatikanlah kami, pulihkanlah kami, agar kami bersorak-sorai sebelum kami menjamah roti dan anggur, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menikmati persekutuan yang kekal di dalam Engkau. Bapa, kuduskan kami, segala keluh kesah kami, segala kerutuan kami, segala omelan kami, segala sandungan-sandungan, segala ketawaran hati kami, biarlah Tuhan basuh dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan pulihkan dengan diri-Mu sendiri, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, periksalah hatimu masing-masing, dirimu masing-masing. Kita mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Kita dilawat oleh Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Dia yang membawa tubuhnya dan darahnya untuk mengundang kita dalam persekutuan yang kekal. Saudara di dalam dia, dia di dalam saudara. Persekutuan yang kekal di dalam tubuh dan darahnya. Dan ketika saudara di dalam persekutuan kekal, saudara tidak lagi di dalam segala hal yang sia-sia fana. Saudara telah hidup di dalam Kristus. Mari kita
berdoa untuk persekutuan. Tuhan, sekarang kami berdiri bersama-sama dan kami siap. Tuhan, Engkau jamah melalui tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ambillah roti yang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat saudara dan buat saya. Tubuhnya dipecah-pecahkan, tubuhnya yang dihancurkan karena pemberontakanmu, karena ketawaran hatimu, karena kepalinganmu dari Yesus, karena engkau sudah berbuat hal yang tidak patut. Sekarang Tuhan mengundang lagi kembali untuk bersekutu dengan tubuhnya. Dan perhatikan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah firman Tuhan. Ia memecah-mecahkan dan membagikannya kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Sekarang Tuhan, tubuh-Mu telah di tangan kami, dan kami tahu tubuh-Mu ini dipecahkan untuk keberadaan kami. Dan ketika kami memakan dengan penuh iman, kami percaya kuasa tubuh Kristus, kuasa tubuh yang dipecahkan itu melayakkan kami, membuat kami pulih di dalam Kristus Yesus. Makanlah dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Makanlah saudara. Angkatlah cawan tinggi-tinggi sebagai hormat atas imanmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, lihatlah, setelah kami disatukan dengan tubuh-Mu, sekarang lihatlah kami akan menikmati cawan yang berisi anggur, cawan perjanjian baru. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menumpangkan tangan-Mu, dan kiranya Engkau sendiri membubuhkan darah-Mu yang tertumpah di Kalvari itu, sehingga cawan ini ketika kami minum anggurnya, darah Kristus yang mulia, yang agung berkuasa itu membasuh, memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Tuhan, terlalu ajaib Engkau. Tidak mungkin pikiran hati kami bisa mengerti jalan-jalan dan cara pemulihan kuat kuasa darah-Mu. Tidak mungkin. Kami hanya mengimani dan percaya bahwa darah-Mu berkuasa itu, darah-Mu yang tertumpah, dan kuasanya tidak terbatas. Terpujilah Engkau, karena kami menikmati di dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit kembali. Kita akan mengaku imam rasuli sebagaimana di gereja-gereja di atas bumi ini mengaku pada hari ini imam rasuli. Mari kita sama-sama mengaku dengan percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu pertama bulan yang baru, kita memberi persepuluhan kita. Kita katakan bahwa persepuluhan ini kita katakan dengan sorak-sorai dan iman, bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang mengamati kita, yang mengamati segala usaha pekerjaan dan hidup kita. Mari kita siapkan, dan saya akan bacakan untuk kita. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini
akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Mari kita pegang dan kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah persembahan perpuluhan dari jemaat-Mu yang kami persembahkan dengan sorak-sorai, dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang penuh riang, seperti firman-Mu di Mazmur 100. Karena kami memuji Tuhan dalam persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, di mana Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Suci dan kuduskan persembahan kami Tuhan agar layak di hadapan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima rasa Tuhan, kami terima kemenangannya. Kau sediakan untuk kami bahwa bisa nyatakan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman penting. Hari Selasa tetap kita ada persekutuan doa. Jangan lupa, hari Selasa, walaupun pakai media Zoom, tetap kita bersekutu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan doamu di hadapan Tuhan. Ya, baik. Juga ada doa malam hari Jumat yang biasa diadakan jam 7. Jangan tinggalkan pula. Kita bersorak-sorak. Jangan takut. Hari ini Tuhan tolong. Hari ini Tuhan pulihkan kita. Jangan berkecil hati. Saya belum. Nanti Tuhan punya waktu yang tepat memunculkan berkat-Mu tiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan tidak lupakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Janet. Kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga, anak demi anak, usaha demi usaha. Kami tahu keadaan tidak gampang, tapi kami dipegang Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berpangku tangan, tapi Allah yang terus bekerja, terus berperang hari lepas hari, memberi kemenangan. Dan kami percaya tiap hari ketika kami melangkah, membuka usaha pekerjaan, membuka rumah tangga kami, membuka segala apa yang tersedia, kami tahu tangan-Mu
telah menuntunnya, telah memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang banyak mengalami kelemahan. Tuhan tolong yang sakit. Dan di saat ini banyak jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seperti keluarga Pak Edi dan Ibu Mi. Kuatkan, teguhkan kembali supaya hatinya penuh sorak-sorai. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain, keluarga Pak Ali yang mengalami kelemahan tubuh, keluarga Pak Yefta. Tuhan, satu persatu, bahkan tidak sempat kami sebutkan, tapi Tuhan seperti firman-Mu Mazmur 103, Mazmur 33 tadi, Tuhan menilik umat. Tilitlah mereka, jamalah mereka. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan menghadapkan keadaan ini untuk membentuk bangsa negara kami, juga orang percaya. Terpujilah nama-Mu. Karena itu kami berdoa menurut yang Tuhan katakan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat. Maka Tuhan Allah yang memanggil engkau, yang mengangkat engkau menjadi umatnya, yang dituntunnya engkau seperti gembala menuntun domba-dombanya, dan dijaganya engkau sampai selama-lamanya, karena Tuhan penuh kasih setia. Dan terimalah berkat-berkat anugerah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.